Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless ya, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke. Tema kali ini adalah tentang kamu saat ini ya, untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Tentang kamu saat ini, apa yang sedang terjadi dan apa yang kamu rasakan ya, kita lihat di sini. Tentang kamu saat ini, kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu ya, atau bukan pesannya, bukan ditujukan untuk kamu. Zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Oke, di sini ada The Chariot, kemudian di sini ada The Justice, kemudian di sini ada Five of Swords. Wow. Libra, seperti energi kamu di sini ada The Justice. Ini tentang keadilan. Kamu ngerasa kayak gak adil, ada sesuatu yang gak adil, ada sesuatu yang kamu rasa kayak ketidakadilan gitu loh, dan kamu ingin sebuah keadilan. Dan aku merasa ya gak semua, beberapa aja. Kamu sepertinya mengakhiri sebuah konflik di sini atau sebuah hubungan yang ya. Sorry itu saya nggak semua ya, beberapa aja. Ada kaitannya dengan hubungan cinta segitiga. Aku nggak tahu ya, entah kamu yang selingkuh ataupun pasangan kamu yang selingkuh. Yang jelas di sini ada The Justice. Kalau ini kalau ini pasangan kamu, berarti kamu ini lagi ya, kamu ingin sebuah keadilan gitu loh. Kamu mengakhiri ya. Kamu mengakhiri di sini, mengakhiri hubungan ini tanpa basa-basi atau tanpa kata-kata gitu ya. Kayak ada suatu keadilan yang terungkap gitu loh, atau kayak ada sesuatu yang ya keadilan yang terungkap yang tidak kamu ketahui, akhirnya kamu ketahui ya. Aku contohkan nih gini, pasangan kamu itu selama ini tuh kayaknya selingkuh gitu ya, nipu kamu atau manfaatin kamu atau bohongin kamu. Nah, dan ini kamu tahu gitu loh. Dan di sini awalnya kamu ragu, awalnya kamu bingung untuk mutusin ini gitu ya. Tapi aku melihat di sini kayaknya nggak bisa deh aku seperti ini gitu. Ini nggak adil buat aku gitu loh. Aku udah ditipu gitu ya. Aku udah ditipu, mungkin ada tipu-tipu lainnya gitu ya. Kemudian kamu ngerasa aku udah ditipu dia, kemudian diselingkuhin dia lagi. Ya aku nggak mau seperti ini. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Jadi kamu tuh kayak ngerasa dimanfaatin, ngerasa ditipu, kemudian udah gitu diselingkuhin. Nah di sini kamu udah kayaknya udahlah, aku nggak mau kayak gini terus gitu loh, istilahnya gitu. Aku nggak mau, aku nggak terima. Nah gitu. Jadi menurut kamu ini yang adil buat kamu, ini yang terbaik buat kamu gitu. Jadi kamu kayak ya mutus ya, membuat keputusan untuk mengakhiri hubungan ini, mengakhiri konflik ini. Kamu nggak mau banyak drama gitu ya. Ada beberapa di sini mungkin mengakhirinya tuh nggak banyak drama ya untuk beberapa orang seperti yang malah tadi. Mungkin kamu karena ada The Chariot di sini ya. Chariot ini kalau udah ini kayak ngegas gitu loh, istilahnya yang ngegas gitu. Jadi ya udah kamu membuat keputusan untuk ninggalin gitu. Udah kayak nggak ada kata maaf, kayak nggak ada lagi kesempatan, kayak nggak ada lagi baik gitu loh, istilahnya tuh seperti itu.
Walaupun mungkin ya pasangan kamu di sini kayaknya udah mohon maaf atau mohon lah katakanlah seperti itu, tapi di sini kamu nggak mau gitu. Kayak kamu ya udah, kamu seperti mandang dia sebelah mata gitu loh. Kamu udah nggak mau lagi memandang dia dengan dua mata gitu ya. Tapi kamu mandang dia sebelah mata gitu. Karena ini kamu udah kayaknya nggak mau gitu loh ya. Udah ngerasa sakit hati banget gitu. Karena ya itu mungkin menurut kamu ini yang adil buat kamu gitu. Ya seperti itu. Kamu ngerasa kayak dimanfaatin, dibohongin, udah gitu diselingkuhin lagi gitu ya. Seperti itu. Makanya di sini kamu kayak udah, aku nggak bisa lagi gitu. Nah makanya kamu tegas di sini ya, membuat keputusan untuk udah mutusin aja, pergi aja kayak gitu ya, seperti itu. Karena ya di satu sisi seperti kayak ya udah kamu kayak orang yang nunjukkan kuasanya kamu gitu loh. Aku nggak bisa dipermainkan, aku punya harga diri gitu, aku punya apa istilahnya, pokoknya intinya di sini kamu itu kayak orang yang nggak bisa dimainin gitu loh ya. Makanya kamu nunjukin kayak kuasanya kamu, meskipun dia mohon atau minta maaf, kamu nggak maafin di sini. Kamu memilih untuk mutusin dia, pergi, meninggalkan dia. Nah istilahnya tuh gitu. Oke. Tapi ada sisi kamu yang sepertinya nggak kamu tunjukin ya dari luar. Bukan kamu nggak sakit hati di sini. Kamu sebenarnya ada frustasi juga setelah mutusin orang ini menjauh dan pergi gitu. Ada frustasinya kamu, tapi kayak nggak kamu liatin di luar gitu loh. Yang kamu liatin justru kayak kesombongan kamu ya, kayak aku nggak apa-apa. Dia mau, aku udah nggak mau gitu. Kayak kamu ngerasa kayak ya udah, aku udah nggak mau sama dia, aku udah putusin dia udah gitu loh, nggak mau lagi gitu. Karena tadi juga aku bilang dia udah minta maaf mungkin ya, untuk beberapa orang mungkin dia minta maaf, ingin baikan sama kamu, tapi kamu nggak mau, nggak beri kesempatan, kamu nggak mau. Nah istilahnya gitu, kayak kamu tuh nunjukin kuasanya kamu, istilahnya tuh kayak gitu. Aku nggak bisa digituin, nah istilahnya tuh gitu. Tapi di dalam jauh di dalam lubuk hati kamu nggak liatin kalau sebenarnya kamu juga stres, mikir, udah frustasi gitu ya. Frustasinya nggak hanya di dalam hubungan ini, tapi juga dengan kehidupan kamu ya, kehidupan yang ada kaitannya percintaan gitu. Kayak ya untuk saat ini gitu ya, kamu udah kayak ya udah frustasi gitu ya. Namanya orang frustasi itu kan dia kayak nggak bisa terbuka lagi gitu ya dengan orang baru. Nah istilahnya kayak gitu, kamu masih dalam momen itu gitu ya, masih dalam momen itu. Walaupun mungkin ada orang yang coba mendekati kamu, mungkin seperti itu ya, tapi kamu belum terbuka. Nah istilahnya tuh seperti itu. Oke. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa kamu lagi sedang mengalami konflik dan ingin mengakhiri sebuah konflik di sini. Seperti itu. Aku nggak tahu apa yang sedang kamu perebutan atau apa yang sedang kamu perjuangkan di sini. Bisa ada kaitannya dengan hukum di sini, justice. Mungkin kamu lagi sedang dalam proses perceraian, bisa ya, atau apapun itu ada kaitannya dengan hukum. Dan ini bikin kamu agak sedikit stres atau frustasi ya, seperti itu. Tapi aku melihat di sini problem kamu ini akan selesai kok ya, akan selesai walaupun ada pertempuran yang sengit ya, atau persaingan yang sengit di sini. Tapi endingnya selesai kok di sini ya, seperti itu. Kemudian kita lihat ada warrior woman, kemudian ada mirror, ada transformations. Oke.
Warrior Woman ini tentang pejuang wanita, The Chariot ini juga tentang perjuangan, iya kan? Sorry. Deep healings, transformation, dan mirroring ya. Oke, ada beberapa hal yang aku rasa di sini untuk beberapa orang kamu lagi dalam proses transformasi ya. Healing dari perasaan lama atau luka batin di sini, dan kamu mungkin sering ke-trigger ya karena di sini ada mirror. Mungkin kamu dipertemukan dengan karmik kamu ya. Bisa ini karma, orang-orang yang terkait karma dengan kamu ya. Ada pelajaran di situ, dan ini juga merubah diri kamu, menghealing diri kamu dari trauma luka batin, dari apa yang tidak kamu lihat di dalam diri kamu itu akan terpantul di luar diri kamu. Jadi orang-orang yang dipertemukan dengan kamu itu ada karmanya dengan kamu, dan itu juga akan menghealing kamu ya, membantu kamu untuk melihat luka-luka kamu gitu, karena ada mirror ya, kayak cerminan gitu loh ya, pantulan cerminannya kamu, ada transformasi di sini ya. Oke, lalui aja prosesnya, karena aku merasa dengan adanya transformation ini akan ada perubahan besar di dalam diri kamu dan juga kehidupan kamu. Ini nggak hanya menghealing kamu, tapi juga akan merubah cara berpikir kamu, pola pikir kamu ya, dan juga semua aspek di dalam kehidupan kamu gitu. Warrior Woman, pejuang wanita. Kamu akan akhirnya kamu akan menang di sini ya. Apa yang coba kamu perjuangkan, karena proses healing ini kan juga perjuangan ya, dari kayak kamu itu lagi coba untuk menyembuhkan diri kamu ya dari sakit ya. Aku ibaratnya kayak dari sebuah penyakit kamu berusaha untuk sembuh, nah itu kan perjuangan gitu. Nah kamu akan memenangkan ini, kayak ada hadiah di balik itu gitu loh. Aku nggak tahu hadiahnya apa, tapi yang jelas di sini yang namanya proses transformasi itu tidak mudah ya, itu menyakitkan karena banyak yang harus diselesaikan di dalam diri kamu. Ada kaitannya dengan membayar karma, melunasi karma ya, pelajaran-pelajaran, kemudian orang-orang yang terkait karma dengan kamu, mungkin kamu juga akan dipertemukan gitu yang sering nge-trigger kamu, karena ada pelajaran dari situ, kayak kamu itu harus berkaca gitu loh melalui orang itu, seperti itu. Tapi ini akan merubah diri kamu ya, nggak hanya cuman menghealing kamu, tapi juga merubah cara kamu gitu ya, merubah cara kamu dalam melihat, menilai tentang kehidupan, tentang cinta kayak gitu ya. Ada naik kesadaran gitu, kamu nggak akan jadi orang yang sama lagi gitu. Oke. Mungkin kamu gak akan jadi orang yang sama dengan setahun lalu gitu ya, atau bahkan tahun ini kamu gak akan sama lagi dengan diri kamu yang tahun depan gitu. Pokoknya di sini ada proses transformasi yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Transformasi ini juga ada kaitannya dengan karena kenaikan level kesadaran ya. Mungkin kamu akan ngerasa tidak cocok lagi dengan orang-orang yang dulunya kamu anggap teman, lingkungan yang kamu anggap dulunya nyaman, mungkin di sini akan berbeda gitu ya. Entah kamunya yang pergi menjauh meninggalkan, atau orang itu yang akan pergi menjauh meninggalkan kamu gitu. Biasanya seperti itu ya, karena di sini juga ada Five of Swords. Five of Swords ini kayak orang yang sering bertengkar, berantem, gak selaras gitu ya, sering berdebat, berargumen gitu. Itu kan karena ada perbedaan-perbedaan dalam cara berpikir, nah istilahnya gitu. Makanya kamu kayak udah kayak ngerasa gak nyaman lagi gitu, sering ke-trigger, kamu akan merasa lebih sensitif gitu ya, karena untuk melihat lagi ke dalam dirinya kamu gitu. Kamu gak bisa lagi sama seperti dulu, memaksakan untuk tetap tinggal kamu. Kalau dulu mungkin kamu dengan orang yang sama, meskipun kalian disakiti berkali-kali, kemudian baikan lagi, sakit lagi, baik lagi, dan ini polanya kan berulang. Nah ini yang dinamakan karma ya, polanya berulang. Nah
Ini kamu kalau dulu itu kamu menjadi hal yang biasa bagi kamu, dan itu kamu karena udah terbiasa ya, itu kan biasa. Tapi kali ini enggak, karena ada deep healing di sini, transformasi. Jadi ada transformasi di dalam diri kamu. Kamu nggak bisa lagi seperti itu. Ini kamu tahu rasanya beda di sini, ya beda. Kamu yang dulu dengan sekarang itu beda. Kalau dulu mungkin kamu bisa tetap sama seperti itu, sekarang nggak gitu. Kayak ada di dalam dirinya kamu tuh kayak menolak gitu loh. Aku nggak bisa seperti ini gitu. Kamu mirror, trigger terus. Kalau kamu tetap memaksakan diri kamu untuk tetap stay sama, kamu akan ke-trigger terus gitu. Dan ini akan menguras emosi kamu, menguras air mata, menguras emosi, kamu frustasi. Karena ini sensitif. Kamu jadi orang yang lebih sensitif di sini. Gitu. Jadi kamu nggak bisa menolak. Kamu harus berubah di sini, mengikuti jiwa kamu. Karena ada kenaikan level kesadaran di sini, transformasi gitu. Seperti itu. Oke. Jadi ini akan jadi kamu oleh tangguh. Ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, kurang di sini ya. Have you answered your ya apa yang memanggil kamu gitu loh. Jadi kayak kamu harus berani menjawab panggilan ya. Makanya tadi aku bilang ikuti kata hati kamu, jiwa kamu dengan berani gitu. Berani berkata tidak, berani menolak gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan pokoknya di sini kamu akan tahu kok beda rasanya. Gitu loh. Dulu kamu mungkin kayak bisa toleransi gitu loh. Ya kamu dulu bisa toleransi. Walaupun itu bukan kemauan kamu, tapi kamu tetap bisa stay gitu. Sehingga polanya berulang ya. Kamu sama lagi, nanti masalahnya sama lagi, terus lagi dan lagi gitu. Baikan lagi, nanti berantem lagi, baikan lagi. Katakanlah seperti itu ya kalau misalkan ini orang-orang terdekat kamu gitu. Nah itu polanya terus berulang. Nah ini yang dinamakan karma. Karena pelajaran belum selesai. Tapi kali ini karena ada transformasi di dalam diri kamu, ini beda, rasanya beda. Kamu gak bisa lagi seperti itu, kamu gak sama lagi, karena kamu gak sama lagi gitu. Ya, dan ini ikuti panggilan terdalamnya. Ya, deep calling. Panggilan terdalamnya dijawab gitu. Panggilan dari dalam diri kamu, jiwa kamu itu dijawab. Jangan ditolak gitu, ikuti. Kalau kamu nolak, kamu akan ke-trigger terus gitu. Karena ini ada kenaikan level gitu loh. Ada transformasi, kamu gak bisa lagi tetap sama, ada perubahan dalam diri kamu di sini, gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.